Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. Hadratul muhtaramin sedaya para bapak, sedaya ibu, sedaya jamaah salat maktubah subuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bisa badanipun kita nglampahi kewajiban salat subuh ganti berjamaah. Alhamdulillah kita saged sareng-sareng muwajahah, saged sareng-sareng thalabul ilmi, mugia kanthi kita ngirangi sifat kebodohan kita, muga-muga leres-leres pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat muassalam iki saged tekaten wonten ngrasa junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugia kanthi berkah wawasan salat punika leres-leres besok meja wonten ing dinten yaumil qiyamah kita sedaya kalebet umatipun Rasulullah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak saha ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kanthi sehat wal afiyah. Dalam keadaan sehat wal afiyah menika kita sareng-sareng manfaataken kalian ngaos sareng-sareng bagi. Alhamdulillah wa syukurillah pengawasan kajian subuh menika kita sampun kalampah nggih punika bab-bab mengenai kedekatan kita kalian Allah Subhanahu wa taala dengan kaifiyah nggih punika kanthi istighfar, ngakeh-ngakehaken istighfar, ngakehaken syukur, ngakeh-ngakehaken taubat. Bahkan bab ingkang kita kaji mangkeh nggih punika bab mengenai bab kejujuran, fisidqi wasodaqah. Saderipun pengawasan kita bika, monggolah kita bika kanthi wawasan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi barokah wawasan surat Fatihah punika muga-muga leres-leres anggene kita ngaos pikantuk pengakuan saking para ulama.
biridhoillah wa bi syafaati rasulillah wa bi barakati syekhina bahtiyati rais al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mula Syekhul Mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula wangsuli punika mengenai wasiatipun Rasulullah saderengipun kita menginjak ke bab sedekah. Basidqi was sedekah. Sedekah. Wasiatipun Rasulullah mengenai bacaan takbir, saha sholawat, saha istighfar. Wasiatipun Rasulullah kalian Sayyidina Ali mangkola kulla yaumin. Di wasiat Rasulullah mengenai takbir, sholawat dan istighfar. Mangkola kulla yaumin, setiap hari dan setiap malam lesan-lesan kita ini selalu diselimuti, bahkan bersering berkumandang mengenai takbir dan sholawat. Beliau berwasiat kalian Sayyidina Ali, ya Ali mangkola kulla yaum, Allahumma barik li fil mauti, dengan harapan semoga kelak ketika engkau, ya Ali, ketika engkau meninggalkan dunia ini, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fima ba'dal maut, wa fima ba'dal maut lam yuhasibhullahu bima fa'alahu fid dunya. Allahumma barik fil mauti, semoga engkau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau akan meninggal, bahkan sebelum meninggal. Wa fima ba'dal maut, dan setelah engkau meninggalkan dunia ini. Dengan harapan apa? Dengan harapan apa keberkahan Allah yang diberikan kepadamu? Lam yuhasibhullahu bima fa'alahu fid dunya. Allah akan mengurangi hisabmu. Bahkan Allah bisa juga tidak akan menghisab segala amal ibadahmu. Dengan apa? Dengan engkau selalu berbanyak membaca takbir dan sholawat dan juga istighfar kepada Allah. Wa man kabaru mi'ata marrah, dan bahkan orang yang selalu membaca takbir sebanyak mi'ata marrah nggih punika 100 ambalan, 100 kali. Dan waktunya ketika orang membaca takbir sampai 100 kali, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, membaca takbir sampai 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fa insyaallah dengan kita selalu menyempatkan untuk berjamaah berzikir, cukup di waktu maghrib 33 kali,
Isya 33 kali, subuh 33 kali, zuhur asar fa insya Allah sudah melebihi daripada cukup. Wa mi'ata qabla ghurub, dan juga membaca 100 kali sebelum terbenamnya matahari. Ya, menika membaca Allahu Akbar sebelum terbenamnya matahari menjelang sore, menjelang malam. Niku diantaranipun fa insyaallah dari panjenengan sedaya nggih sampun mangertos, tergantung kita mampu dan bisa menyempatkan ataupun tidak untuk membaca takbir tersebut. Kataballahu lahu thawaba mi'ata abidin wa mi'ata mujahidin fi sabilillah. Kataballahu lahu thawaba mi'ata abid. Ketika kita bisa menyempatkan untuk membaca takbir sampai 100 kali setelah terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala, memberikan ganjaran seperti hanya mi'ati abidin wa mi'ati mujahidin, seperti hanya orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ibadah dan orang yang sering mengikutkan peperangan di waktu zamannya Rasulullah fi sabilillahi, orang-orang yang mengagungkan, meluhurkan punika agamane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku bentuk ganjaran orang yang selalu mengistiqomahkan membaca takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hanya orang 100 yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku diantaranya ganjaran orang yang selalu mengistiqomahkan membaca takbir kepada Allah. Wa man shalla ala kulli yaumin aw lailatin mi'ata marrah, dan bahkan orang yang selalu membaca sholawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alayya niki kagem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang membaca sholawat alayya kulla yaumin, membaca sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, lebih singkatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulla yaumin aw lailatin, setiap hari dan setiap malam. Niku sampai mi'ata marrah, jumlahnya mi'ata marrah sampai 100 kali. Wajabat lahu, maka Allah mewajibkan bagi setiap orang tersebut. Kenapa? Syafaati, akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku nikmati tiyang ingkang, nikmatnya orang yang selalu membaca sholawat, membaca takbir, niku diantar wajabat lahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewajibkan bagi orang tersebut untuk mendapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kasratul istighfar, dan juga selalu memperbanyak istighfar, selalu mengingat
atas besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan apa? Memberikan taubatnya kepada para hambanya. Dengan cara apa? Wa kasratul istighfar, selalu memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Littaibina. Jadi terus kita sedoyo di waktu setelah melampai kewajiban sholat maktubah, ya selalu memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ini termasuk bagian taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada pangeran-pangeranmu. Innahu kana ghaffaro, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha ampun, maha pengampun. Littaibina, bagi orang-orang yang selalu meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika orang yang selalu memperbanyak istighfar, mereka akan diselamatkan dari minannari, dari api neraka. Ketika kita selalu mengingat kesalahan-kesalahan yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga kita saling-saling berkaca bahwasanya Allah itu maha pengampun dan rahmatnya Allah pun juga luar biasa. Disitulah letak nikmatnya kita mempunyai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di waktu kita berada dimanapun, agar kita selalu menata hati kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kalau kita memang benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah kita akan selalu dijaga dari segala hal kemaksiatan. Untuk itu monggolah kita saran-saran dengan kita mempunyai dasar ilmu melalui kita mengaji Wasiatul Mustafa. Di situ kita ada saran, bahkan ada wasiat untuk selalu memperbanyak membaca takbir, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kalau kita memang tidak sempat, fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau tidak bisa siang yang malam, kita selalu memperbanyak sampai 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah sampai 100 kali. Bahkan membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahkan membaca tahmid pun alhamdulillah, alhamdulillah. Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah kita akan diberikan syafaat kelak di hari yaumil kiamah. Amin amin Allahumma amin. Disitulah pentingnya kita belajar. Moga-moga dengan kita selalu belajar dan belajar, fa insyaallah kita akan diberikan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kalau lanjut ke wasiatipun Rasulullah dumateng Sayyidina Ali mengenai bab siddiq, bab kejujuran, wasodaqoti, dan juga merupakan bab persahabatan. Tentunya kita selaku orang muslim kita selalu mengedepankan menjalin silaturahim, terlebih antar muslim, al muslim akhul
akhul muslim. Sejatinya tiang muslim nggih punika nggih punika sedereke nggih tiang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Wasiatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng Sayyidina Ali. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali usduk wa in durraka fil ajili fa innahu yanfa'uka fil ajili wa la takdib wa in nafa'aka fil ajili fa innahu yadurruka fil ajili. Qala alaihi salatu wassalam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendikan kalian Sayyidina Ali, wasiat kalian Sayyidina Ali. Ya Ali, ustuk wa indurroka, berkatalah jujur, wa indurroka, meskipun niku menyakitkan, kulil haqqo walau kana murra, berkatalah sejujur mungkin meskipun niku menyakitkan. Terus kita sedaya niki selaku manusia meskipun dihiasi dengan keluputan, setidaknya kita harus bisa berkata dengan jujur. Dengan napa huruf niku intiahul ghaya, meskipun niku sayogianya berkata jujur meskipun di situ menyakitkan. Fil ajili, ketika kita berada di dunia, berusahalah sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk selalu bisa berkata dengan kejujuran. Fa insyaallah dengan kita selalu berusaha berkata jujur, fa insyaallah kemanfaatannya pun akan lebih baik di dunia maupun di akhirat. Fil ajli fa innahu yanfa'uka fil ajli. Dengan kita berkata jujur, fa innahu yanfa'uka fil ajli, kemanfaatannya pun tidak hanya berada di dunia, fil ajli, bahkan kelak di yaumil akhirat akan terbukti dengan kejujuran kita. Wala takdzib, dan jangan sampailah kita berkata bohong, berkata goroh. Dengan kegorohan tersebut akan menjerumuskan kita sendiri. Wa inna fa'aka fil ajili, meskipun kemanfaatannya dengan berbohong itu hanyalah semata-mata di dunia. Wala takdzib, dan janganlah kita berbohong. Wa inna fa'aka fil ajili fa innahu yadurruka fil ajili. Kalau kita memang bisa menjaga dari sifat kebohongan tersebut, kemanfaatannya sampai dari dunia sampai ke akhirat. Fa innahu yanfa'uka fil ajili wa la takdzib wa inna fa'aka fil ajili. Ketika kita bisa menjaga dari kebohongan, kita pun akan mendapatkan kemanfaatan. Fil ajili fa innahu yadurruka, meskipun kita bisa menjaga dari sifat kebohongan tersebut membahayakan. Kelak fil akhirati, kelak ketika kita berada dalam akhirat, dengan kita bisa menjaga dari sifat kebohongan tersebut akan ada manfaatnya ketika kita berada dalam akhirat. Dan itu merupakan dari dulu zaman Rasulullah, zaman para sahabat, dengan dimintai, dengan ditanya untuk pengakuan siapakah Fir'aun tersebut. Itu merupakan perkataan-perkataan yang sampun mentok
untuk mengakui. Kalau toh tidak mengakui, kalau Fir'aun itu memang benar-benar Tuhan, maka di situ akan dibunuh. Nah, disitulah banyak para pengikutnya yang dibunuh dikarenakan apa? Untuk mengakui kalau Fir'aun itu adalah Tuhannya. Terlebih dengan izin Allah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan istrinya pun bisa menjaga keimanannya dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sakit sampai terbunuh. Niku diantara pun manfaat daripada menjaga kejujuran dan juga menjaga dari sifat kebohongan. Meskipun kulil haqqo walau kana murra, niku sabdanipun Rasulullah, berkatalah sejujur mungkin meskipun di situ pahit. Bapak-bapak, sahibu yang dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa belajar bersama-sama mengenai sifat kejujuran dan bisa menjaga sifat daripada kebohongan. Di situ merupakan pengaruh pahala dan pengaruh dosamu sangatlah besar sekali. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kalian Sayyidina Ali untuk kesekian kalinya, ya Ali man kasurat dunubuhu dhaba bahauhu. Niku termasuk wasiat Rasulullah dumateng Sayyidina Ali mengenai dosa-dosa bagi manusia. Man kasurat dunubuhu, dan barang siapa yang memang benar-benar banyak sekali dosanya, dhaba bahauhu, maka dosa-dosa orang tersebut bisa hilang. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sini mangka surat dunubuhu dhaba bauhu. Dhaba bauhu itu merupakan hilangnya cahaya wajahnya. Orang yang selalu orang yang selalu tidak berwudu, bahkan tidak pernah raup sama sekali, itu berarti orang selalu meninggalkan sholat dan selalu banyak-banyak melakukan maksiat. Niku pancaran wajah dalam wajahnya tersebut, pancaran cahaya dalam wajahnya itu seakan-akan tidak ada. Ngapunten orang kafir dan orang muslim itu kan cahaya wajahnya itu kan beda. Orang kafir meskipun di situ seperti hanya bule, seakan-akan pancaran cahaya dari Allah ini betul-betul. Itu merupakan wasiat dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali, man kasurat dunubuhu, orang yang memang benar-benar banyak dosanya. Ya, meskipun itu orang muslim, meskipun ada kemarin itu diantaranya orang yang lebih ngelakoni kemaksiatan naudzubillah, dan sedikit kasus pembunuhan di Demak sendiri. Itu orang yang memang sudah peteng hatinya badhe ngelakoni nopo mawon itu dilakoni karena apa? Saking buntune pikirane, petenge ati, akeh dosane. Niku dikarenakan nopo? Saking sumpeke. Di antara pun tidak ada rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang sudah mentok ngelakoni kados niku, dikarenakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seakan-akan sudah tidak ada. Bahkan melakoni nopo mawon bisa saged mawon, dikarenakan apa? Saking akeh dosane
petenge atine. Untuk itu monggolah kita sering membaca takbir, membaca istighfar, karena Allah itu merupakan fadkuruni adkurkum. Ketika kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, adkurkum, maka Allah pun juga akan selalu melindungi kita dari sifat kedengkian, ghibah, namimah, niku diantaranya pun kita tidak akan terjumus daripada hal-hal yang diinginkan oleh setan. Man kasrat dunubu dhababahu, ketika orang yang memang benar-benar banyak dosanya, bahkan pancaran cahaya dalam wajahnya pun juga tidak ada. Niku hikmah pun tiang orang yang selalu berwudu. Terlebih kita bisa melaksanakan, melanggakan wudu, niku manfaatnya pun juga luar biasa. Di samping itu, dengan kita dikelilingi, dengan kita selalu menghadiri pengawasan kados mekaten, menghadiri pengajian berbagai pengajian apa saja, terlebih dengan kita selalu berdekat dengan orang-orang yang soleh. Di situ, insya Allah kemanfaatan, keberkahan akan selalu mengalir pada diri kita. Ya Ali, hai Ali, alaika bisidqil hadithi wa hifdil amanah wa sakhain nafsi wa iffatil batni. Ya Ali, berkatalah jujur, berkatalah sejujur mungkin. Perkataan dan jugalah bisa menjaga dari sifat keamanahan, sifat kejujuran, wa hifdil amanah, wa sakhain nafsi, dan juga wa iffatil batni, dan juga bisa menjaga daripada makanan-makanan yang haram, dan juga bisa menjaga untuk diri kita, untuk anak-anak kita daripada barang-barang yang syubhat. Di situ kemanfaatannya, pengaruhnya kepada untuk diri kita, untuk diri anak-anak kita, luar biasa. Bisidqil hadith wa hifdil amanah wa sakhain nafsi, lenturnya hati juga, fleksibel. Terus kita sedaya niki, kalau kita bisa menjaga daripada sifat keangkuhan, fa insyaallah segala apa yang telah kita inginkan semuanya dipermudah. Dengan apa? Dengan wasakhain nafsi, lenturnya hati, lembutnya hati, rendahnya hati. Fa insyaallah dengan kita bisa menjalankan daripada sifat-sifat sakhain nafsi, segala apa yang kita inginkan dari Allah pun juga akan selalu dipermudah. Wa iffatil batni, niki sing rada sulit, rada susah. Wa iffatil batni, menjaga apa-apa yang telah kita makan. Kira-kira dengan kita mempunyai dasar ilmu syariat, fa insyaallah berbagai banyak pengaman. Wa iffatil batni, dengan kita menjaga apa yang telah kita makan dalam perut kita, fa insyaallah dengan kita bisa menjaga kesemuaan yang berpengaruh dalam pada diri kita, fa insyaallah itu benar. Wa iffatil batni, kita bekerja dengan bisa menjaga lisan kita, kejujuran kita, keamanan kita, terlebih menjaga daripada konsumen kita. Niku termasuk bagian daripada hifdil amanah, menjaga kepercayaan, menjaga kejujuran, menjaga di antaranya pun kejujuran niku
Pak insya Allah dengan kita bisa menjaga dari sifat-sifat tersebut, perjalanan kita pun juga selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk bagian wasiatipun Rasulullah kalian Sayyidina Ali untuk bisa sidqil hadits, menjaga daripada lisan kita dari orang-orang terdekat kita. Hifdzil amanah wa so'in nafsi wa ifatil badni. Diskusi terakhir memang ifatil badni perlu untuk kita jaga. Dengan kita bisa menjaga daripada makanan-makanan yang kita makan, insya Allah kesemuanya pun juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih mengenai wasiat wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali mengenai antara teman dan musuh, itu selalu berada dalam diri kita. Al-fusid sodiqi qalilin wa atumun wahidun kasirun. 1000 teman, ya, al-fusodikin, 1000 teman itu terasa sedikit, tetapi satu musuh niku terasa banyak. Niku pandangannya pun kata sinapa. Meskipun teman sedikit, kalau kita bisa menjaga kejujuran dari sifat-sifat kebohongan tersebut, niku lebih nyaman daripada teman koncone akeh, mosone akeh, tapi selalu memanfaatkan dan juga memanfaatkan pada diri kita. Niku ingkang perlu kita jagi. Al-fusodikin qalilin wa aduwun wa wahidun kasirun. 1000 teman niku terasa sedikit, tetapi satu musuh terasa banyak. Satu musuh terasa banyak. Lalu bahasanya pun Rasulullah terhadap Sayyidina Ali niku nggih. Napa filosofi ini tinggi. Untuk itu dengan kita mencari teman banyak daripada satu musuh, itu kemanfaatannya daripada kemanfaatannya ini lebih mending cari teman yang sedikit yang manfaatnya tinggi dalam kebersamaannya, sosial hidupnya, kejujuran dalam rumah tangganya, bertetangganya. Niku perlu untuk kita jaga. Insya Allah dengan kita bisa menjalankan daripada apa yang telah disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, diantara pun untuk dasar untuk ilmu kepada kita semua. Menjaga perkataan amanah dan menjaga nafsu perut, diantaranya pun apa yang telah disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sifat kejujuran itu memang berat. Qulil haqqu walau kana murra. Menjaga dari sifat-sifat tersebut, dengan itu semua kita bisa menjaga. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi diri kita semua. Bapak-bapak, saudara ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukurlah berbagai dasar ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu hadits, ilmu tasawuf, dari sedikit ilmu yang kita pelajari, semoga bisa memberikan kemanfaatan pada diri kita, bisa menjauhkan dari kemudaratan pada diri kita. Semoga kemanfaatan tersebut bisa selalu mengalir kepada anak-anak kita, dzurriyyah kita, istri kita, dan juga rezeki yang telah kita cari. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini pun kalau nyuwun pengapunten ingkang kathah menawi yakin kalau belajar kirang begitu mencukupi dumateng panjenengan sami, nikulah
napa sebatas kemampuan kita, sebatas kekurangan kita, mugia panjenengan sedaya saged memaklumi. Kirang langkungipun alhamdulillah wa syukurlah kula saged bersilaturahim kalian panjenengan sami. Kirang langkungipun nikulah ingkang saged kawula sampaikan, muga-muga saged manfaat fid-dini hatta al-akhirah, amin amin Allahumma amin. Ala diniyah wa ala kulli sholihah barakati suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah ingkang saged kawula sampaikan, kirang langkungipun anggene celemat-celemet lisan kawula, kirang rumputipun, kirang nyersapi dumateng manipun panjenengan sami, kirang muasaken napa ingkang sampun kawula utaraken, kawula nyuwun agunge pangapunten dumateng panjenengan sami. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.